Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Segenap puji syukur kita memberikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam agar tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabat, para alim ulama, dan begitu pula kepada penyimak yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan kita, yaitu dalam kajian ilmu tauhid. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fahadhihi sittu sifatin. Al-ula nafsiyatu wa hiyal wujudu wal khamsatu ba'daha salbiyatu. Maka ini 6 sifat. Yang pertama dari 6 itu adalah nafsiyah, yakni wujud. Dan yang 5 setelahnya 1, yakni yang urutan nomor 2, 3, 4, 5, dan 6 itu salbiyah. Jadi kita sudah mempelajari yang bahwa 6 sifat sudah dibicarakan oleh Tunku Musannif rahimahumullahu ta'ala, yakni sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafathu lil hawadis, qiyamuhu binafsih, dan kemarin yaitu wahdaniyah. Itu yang dimaksudkan adalah 6 sifat. Jadi ini musannif ingin mengelompokkannya, yakni membagikannya ke dalam 4 pembahagian. Apa 4 pembahagian tersebut? Yang pertama, ada sifat yang termasuk kepada nafsiyah. Yang kedua, ada sifat yang termasuk kepada salbiyah. Yang ketiga, kepada ma'ani. Dan yang terakhir, keempat, yaitu kepada ma'nawiyah. Jadi apa pula yang termasuk ke dalam sifat nafsiyah? Sifat nafsiyah mudah, wahai saudara-saudaraku. Satu saja yang termasuk kepada sifat wujud, kepada sifat nafsiyah, yakni sifat wujud. Sedangkan yang termasuk kepada sifat salbiyah ada 5. Yang mana 5 tersebut? Yaitu yang pertama, berarti untuk mengingatnya mudah. Nomor 2, sifat yang kedua maksudnya. Sifat kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Itu berjumlah 5. Nah, berarti yang 5 ini termasuk ke dalam sifat salbiyah. Wahai saudaraku, ini andai di antara kita ada yang bertanya, apa yang dimaksudkan dengan sifat nafsiyah? Apa pula yang dimaksudkan dengan salbiyah? Baiklah, kita mencoba untuk membacakan pembahasan yang berikutnya. Ai hadhihi allati taqaddamat minal 20 al-wajibatu sittu sifatin. Al-ula minha tusamma sifatun nafsiyatu. Was sifatun nafsiyatu hiyallati la ta'qilu zatu biduniha. Artinya, pembahasan ini yang telah terdahulu daripada 20 sifat, yang wajib adalah 6 sifat, yakni yang pertama di antara itu dinamakan dengan sifat nafsiyah. Berarti secara global sifat yang wajib pada Allah Ta'ala ada 20. Oleh karena demikian, yang sudah dibahaskan 6. Yang mana 6 ini adalah yang pertama wujud, qidam, baqa, mukhalafathu lil hawadis, dan qiyamuhu binafsih. Yang terakhir wahdaniyah. Ini 6 sudah. Jadi
yang pertama, berarti urutan yang pertama. Urutan yang pertama dinamakan kepada sifat nafsiyah. Apa maksud nafsiyah? Wan sifatun nafsiyatu hiyallati la ta'qilu zatu biduniha. Artinya tidak tertakul, tidak terpikirlah zat dengan ketiadaannya, yaitu sifat wujud. Berarti ini yang harus kita memahami, yang bahwa pemahaman daripada sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah adalah la ta'qilu zati bidunha. Artinya tidak mungkin, tidak masuk dalam logika kita bila sifat wujud tidak ada pada zat Allah Ta'ala. Kenapa? Karena sifat wujud merupakan sifat yang termasuk kepada nafsiyah. Ini barangkali sudah kita mengerti bersama, wahai saudaraku. Selanjutnya adalah sifat salbiyah. Bagaimana yang dikatakan dengan salbiyah? Kalau kita melihat salbiyah maknanya menafikan. Jadi apa yang dimaksudkan menafikan di sini? Hiya madalat ala nafi ma la yaliqu billahi azza wa jalla. Adalah barang yang menunjuki ia atas menafikan barang yang tidak layak kepada Allah azza wa jalla. Artinya sifat salbiyah adalah kita harus menafikan, dan pada diri Allah Ta'ala tidak layak, tidak mungkin ada pada Allah Ta'ala sesuatu yang tidak layak. Bagaimana contohnya? Contohnya kidam. Kidam, apa arti kidam? Kidam artinya apa arti kidam? Coba Anda pikirkan, wahai saudara. Apa arti baqa? Apa arti mukhalafatul lil hawadis? Ini yang harus kita mengerti. Wajib untuk kita memahami ini. Dan mukhalafatul lil hawadis. Artinya berbeda Allah Ta'ala dengan makhluk. Berarti menafikan yang tidak layak pada Allah Ta'ala adalah tidak mungkin, tidak logis pada diri Allah Ta'ala. Andai Allah berarti mumasalatuhu lil hawadis. Artinya sama antara khalik, antara Allah dengan makhluk. Inilah yang dimaksudkan salbiyah. Apa maksudnya? Tidak mungkin dalam logika kita bila kita memikirkan yang bahwa Allah sama dengan makhluk. Mudah-mudahan barangkali ini sudah dapat dimengerti pula. Walam yumasilu lisifatin nafsiyati min sifatihi ta'ala illa bil wujudi. Dan tidak mentamsilkan mereka itu para ulama bagi sifat nafsiyah daripada segala sifat-sifatnya Allah Ta'ala kecuali dengan wujud. Jadi oleh karena demikian sifat nafsiyah wahid, hanya satu. Yang mana satu itu adalah wujud. Kenapa yang lain tidak termasuk ke dalam sifat nafsiyah? Karena sifat wujud itu merupakan sifat diri zat Allah Ta'ala. Artinya itu termasuk ke dalam sifat diri Allah. Makanya sifat yang lain tidak termasuk ke dalam sifat nafsiyah. Selanjutnya, wasifatus salbiyatu hiyal khamsu allati zakaraha syaikhu ba'dal wujudi. Dan sifat salbiyah adalah 5, yang mana 5 itu yang disebutkan setelah sifat yang pertama, sebagaimana yang sudah dikatakan oleh Syekh. Syekh yang dimaksudkan ini adalah Syekh Muhammad Yusuf As-Sunusi, yakni pengarang matan daripada kitab ini. Fal qidam ibaratun an nafil adami sabiqi lil wujudi. Maka qidam, apa arti qidam? Jadi barusan sudah kita sampaikan qidam ini termasuk ke dalam sifat salbiyah. Yang mana bagaimana pemahamannya? Kita berikan contoh, yaitu satu, yaitu qidam. Bagaimana contohnya? Ibarat daripada menafikan tiada dahulu bagi wujud. Menafikan, ini yang harus kita ingat. Menafikan ketiadaan dahulu bagi wujud. Oleh karena demikian, wujud Allah Ta'ala
itu abadan abadin, itu yang harus kita memahami. Oleh karena demikian, tidak ada satu zaman apapun yang tidak ada Allah Ta'ala. Kapan ada Allah? Sudah ada. Artinya tidak ada zaman satu apapun yang belum ada Allah Ta'ala. Berbeda dengan makhluk. Artinya makhluk adalah ada zamannya ada waktunya ada. Misalnya kita ini, kapan kita lahir? Oh, saya lahir ini misalnya tahun 2000. Berarti umur kita sekarang 2021 tahun. Berarti sebelum tahun 2000 kita ke dunia ini belum ada. Berbeda dengan Allah. Ini pada Allah Ta'ala nafyul adam sabi' lil wujud. Oleh karena demikian, mudah-mudahan diberikan taufik hidayah oleh Allah Ta'ala untuk memahami kajian kita kali ini. Wal baqa'u ibaratun an nafil adamil Allah yaqilil wujudi. Baqa apa arti baqa? Ibarat daripada menafikan tiada yang berhubung bagi wujud. Artinya kita ini sekarang masih diberikan umur oleh Allah sehingga kita masih berada di alam dunia ini. Suatu saat nanti bila ajal kita sudah tiba, berarti alam yang kita hidup bukan alam dunia lagi, tapi berganti dengan alam barzakh. Oleh karena demikian, adanya Allah Ta'ala tidak mungkin tiada. Berbeda dengan makhluk ini yang harus kita memahami. Baiklah, ini baru dua ya. Yang pertama yaitu sifat qidam, yang kedua sifat baqa, keduanya juga termasuk ke dalam sifat sifat salbiyah. Sedangkan salbiyah ada 5. Berarti pembahasan kita 3 lagi. Wal mukhalafatu, maksudnya mukhalafatu lil hawadis. Ibarat daripada menafikan mumasalati lil hawadis, yaitu menafikan mumasalah lil hawadis. Artinya kalau kita bilang mumasalah lil hawadis berarti la yaliqu billahi ta'ala. Artinya tidak layak pada Allah Ta'ala. Masa antara khalik dengan makhluk sama? Itu tidak logis. HP dengan yang pembuat HP sama, tidak logis, tidak masuk, tidak rasional itu. Harus beda. HP adalah sebagai ciptaan. Sedangkan orang yang membuat HP berarti itu adalah orang yang pencipta HP. Beda, sangat berbeda. Kalau sama antara HP dengan orang yang berbuat HP, tidak logis wahai saudara. Maka oleh karenanya semestinya dan wajib kita memahami bahwa Allah mukhalafatuhu lil hawadis. Artinya berbeda terhadap makhluk. Wal qiyamu bin nafsi ibaratun an nafil iftikari ilal mahalli wal muqassisi. Selanjutnya qiyamu bin nafsi ibarat daripada menafikan butuhnya kepada tempat dan muqassis, dan yaitu yang menentukan. Beda dengan makhluk. Kalau makhluk itu butuh kepada tempat, butuh kepada muqassis. Apa makna butuh kepada mahal? Butuh kepada mahal, yakni kita misalnya berada kita ini di Aceh, di Banda Aceh, di Birin misalnya, di kantor ini misalnya, di jalan, di rumah, di masjid, semuanya adalah butuh kepada tempat. Wal muqassis, butuh kepada muqassis. Kita ini ada orang tua, ada wasailnya. Orang tua kita ada orang tuanya lagi ada nenek kita, ada ke atas. Berbeda dengan Allah. Allah adalah tidak butuh kepada muqassis. Karena di saat butuh kepada muqassis terjadilah dua wahai saudaraku yang beriman. Apa? Dur dan tasalsul. Insyaallah itu akan kita jelaskan pembahasan yang berikut. Selanjutnya, yang termasuk ke dalam sifat salbiyah adalah wahdaniyah. Apa makna wahdaniyah? Ibaratun an-nafi ta'addudi fi zati wa sifati wal af'ali. Adalah ibarat daripada menafikan ta'addud, berbilang-bilang baik pada zat, sifat dan af'al. Itu esa.
esa pada zat, esa pada sifat, dan esa pada af'al. Yang dalam ilmu tauhid yang disebut dengan sifat wahdaniyah Allah Ta'ala menafikan 5 kam. Kam yang dimaksudkan di sini adalah ta'addud, berbilang-bilang. Kam, mudah cara ingat wahai saudaraku. Kam mutasil pada zat, kam munfasil pada zat, kam mutasil pada sifat, kam munfasil pada sifat, kam munfasil pada af'al. 5. Sifat wahdaniyah Allah Ta'ala menafikan 5 kam. Wa kullu hadhil manfiyati la taliqu billahi azza wa jalla li'annaha muhalatun fi haqqihi. Dan tiap-tiap ini yang dinafikan semuanya tidak layak pada Allah azza wa jalla. Kenapa? Li'annaha muhalatu fi haqqihi. Itu semuanya mustahil pada Allah Ta'ala. Mustahil apa? Misalnya mustahil sabek bagi wujud, mustahil lahe bagi wujud, apa lagi? Mustahil mumasalah bagi wujud, mustahil iftikar kepada mahal dan mukhasis, mustahil ta'addud. Itu semuanya tidak layak kita nisbahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Itu mustahil semuanya. Wa makna salbiyati, dan makna salbiyah adalah nafiyatun. Nafi, menafikan ketiadaan. Lianna makna kulla wahidin minha nafyun naqsun. Ta'ala Allahu anhu lianna salba huwa nafyu. Karena makna tiap-tiap satu daripada semuanya itu nafi, kurang. Menafikan kekurangan. Maha tinggilah Allah Ta'ala daripada demikian. Karena salab merupakan nafi. Artinya semuanya sifat yang sudah kita bahaskan barusan, yang bahwa sifat salbiyah adalah ibarat menafikan sifat yang tidak layak pada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena Allah maha tinggi, Allah maha segala-galanya. Tidak mungkin berarti sebagai sang khalik ada yang kekurangan. Itu tidak logis, tidak masuk akal. Oleh karena demikian, jadi pembahasan kali ini sudah kita padai pada hari ini, insya Allah. Kali yang lain kita akan melanjutkan, yaitu pembahasan kita. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.